Dahsyatnya sedekah yang pertama, abadi sampai hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang sudah mati meninggal dunia itu kalau ditanya, hai jenazah-jenazah, mayat-mayat orang kubur, kalian kalau dihidupkan lagi mau apa tidak? Mereka menjawab, jawabannya diceritakan dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau beri kami waktu ya Allah hidup qarib, semenit sedetik saja. Kalau dikasih hidup sedetik kamu mau apa? Kata mereka menjawab, fa as-sadaqah, kami mau bersedekah. Jadi dahsyatnya sedekah yang pertama adalah membuat orang kekal abadi, gak mati-mati sampai hari kiamat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang khawatir takut mati, kasih 100 saksmen, insya Allah bertahan 3 bulan. Kalau mau tambah lagi bisa nambah lagi. Bapak-bapak yang khawatir nanti kalau saya meninggal dunia Pak Ustadz, rumah saya ini nanti akan dijual, anak-anak saya, istri saya diambil brownies berondong manis, mobil saya diambil, lalu nama saya yang ada di STNK BPKB akan diganti, pasti. Nama yang ada di surat tanah akte notaris akan diganti Badan Pertanahan Nasional, pasti. Kenapa? Karena petugas pajak nggak mau nagih pajak kepada almarhum. Ada seorang ulama duduk di samping orang yang mau sakratul maut. Begitu meninggal, langsung lampu lilin yang ada di samping itu dia tiup. Kenapa kamu tiup? Orang meninggal mestinya kita hidupin banyak lampu, karena banyak yang mau takziah. Tadi sebelum dia mati, lilin itu punya dia. Setelah dia meninggal, lilin itu punya ahli warisnya. Dan kita tidak berhak memakai cahayanya, karena ahli warisnya belum tentu izin. Sekarang mobil itu punya ibu, sekarang rumah itu punya bapak. Sedetik sebelum malaikat maut tiba, setelah itu maka dia berganti. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat 50% kalau tidak ada anak. In kana lahunna waladun, kalau ibu melahirkan anak, falakumur rubu'u, suami mendapat 1/4. Sekarang pengadilan menetapkan lagi pembagian baru yang disebut dengan gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Jadi kalau selama menikah dapat hasil 10 miliar, tidak dihitung sebelum menikah. Start nikah tahun 2000, sekarang 2022, meninggal dapat pencarian bersama 10 miliar. Sebelum bagi faraid hukum Islam, dibagi 2 menurut hakim. Duit ibu yang 10 miliar dibagi 2, 5 miliar untuk bapak. Kalau 5 miliar untuk bapak, itu yang nangis cuma sebelah kanan aja, yang sebelah kiri buka. Dahsyatnya sedekah yang pertama, abadi sampai hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang sudah mati meninggal dunia itu kalau ditanya, hai jenazah-jenazah, mayat-mayat orang kubur, kalian kalau dihidupkan lagi mau apa tidak? Mereka menjawab, jawabannya diceritakan dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau beri kami waktu ya Allah hidup qarib, semenit sedetik saja. Kalau dikasih hidup sedetik kamu mau apa? Kata mereka menjawab, fa as-sadaqah, kami mau bersedekah. Tak ada di antara jenazah itu yang menjawab kami mau haji, nggak ada. Kami mau umroh, nggak ada. Kami mau sedekah. Kenapa? Karena kalau haji balasannya nanti setelah hari kiamat. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Tapi sedekah balasannya langsung cash sebelum hari kiamat, diterima di alam kubur. Itulah mengapa orang-orang yang dikubur itu ketika ditawarin hidup lagi, mereka ingin kalau kami hidup sedetik saja kami mau bersedekah. Tapi apa mau dikata, ruh tidak akan mungkin masuk lagi ke jasad untuk bangkit ke atas dunia mengambil uang tabungan, karena sudah mati menghadap Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang mati itu sekali saja merasakan mati, sekali lagi dia tidak lagi merasakan mati,
karena dia mempertanggungjawabkan semua yang sudah dia terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Ketika nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada payung, tidak ada atap, tidak ada tenda, semuanya hancur lebur. Tapi ada orang yang tenang, adem, ayem, tidak berkeringat. Siapa dia? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Mereka bernaung di bawah sodakohnya. Jadi bisa kita bayangkan yang berwakaf 4.000 meter yang asalnya 6.000 itu, kalau sekarang di pusat kota Semarang harga tanah kita patok saja 5 juta, kali 5.000 meter kali 4.000, 5 kali 4, berarti nanti naungan dia itu di akhirat seperti tebalnya flyover. Tenang, dia teduh di bawah sodakohnya. Jadi kalau ada yang orang nyumbang 100 juta, itu juga masih semen yang tebal. Kalau 100.000 Pak Ustadz, itu tenda biru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang bersedekah karena kasihan. Kamu bersedekah ke pesantren kenapa? Kasihan, mereka nggak belajar. Kamu sedekah kenapa? Kasihan, anak-anak nggak sekolah. Jadi pandangannya itu ke bawah. Dalam Islam bukan begitu. Kita bersedekah itu bukan kasihan sama orang. Kalau kita kasihan sama orang berarti rusak tauhid kita. Seolah-olah kita yang ngasih dia. Kita bersedekah itu persiapan untuk kita. Jadi nunjuknya ke sini, bukan ke sana. Saya sedekah sama kamu karena kasihan nanti kamu nggak sekolah. Saya sedekah kamu karena kasihan nanti kamu nggak makan. Berarti kita sama dengan Fir'aun. Rezeki orang ada di tangan kita. Kita bersedekah karena kasihan diri kita, karena nggak punya naungan di padang mahsyar. Begitu mestinya pandangan, bukan ke bawah tapi ke diri kita, karena kita mati tidak bawa apa-apa. Tukang bangunan pun mati nggak bawa semen. Tukang tenda, penyewaan tenda pun mati nggak bawa tenda. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, macam-macam sudah saya tengok. Sudah melihat orang meninggal di Maroko, di Mesir, di Sudan, di Indonesia, di Riau, di Sumatera, di Jawa. Belum pernah saya lihat ada orang mati membawa harta kalau dia Islam. Semuanya tinggal, hanya sampai pelataran parkir, yang dibawa hanyalah kain putih digulung seperti dodol Garut. Habis itu dibuka ikatan-ikatan, siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal abadi yang mana? Ma'akalta, yang kau makan, fa'afnaita, busuk. Wa malabista, yang kau belikan pakaian, fa'ablaita, lapu. Wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan, fa'abdaita, itulah yang akan kekal kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Jadi kalau selama ini ke dokter spesialis udah, saya semua udah saya coba Pak Ustadz, ke dokter udah, ke medis udah, ke dukun pun udah Pak Ustadz. Mana boleh ke dukun? Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Yang sudah bertobat alhamdulillah, yang belum bertobat nauzubillah. Tapi ada satu yang belum dicoba, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ketika saya sampaikan hadis ini di Masjid Islamic Center di Riau, pas di parkiran datang bapak-bapak. Ustaz Somad tadi menyampaikan hadis itu pernah diamalkan istri saya. Gimana ceritanya? Ke rumah sakit, di scan, mohon maaf, di rahimnya ada sebesar uang logam kista. Kata dokter, ini kistanya mesti dioperasi, dicopot. Nanti kalau dicopot rahimnya ikut sekalian. Berarti kalau rahimnya dicopot nggak bisa hamil lagi. Menangis si ibu. Si bapak tersenyum. Istrinya tahu hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Dia sodakoh.
Setelah itu tak lama dia pergi lagi medical check up, dicek, rupanya kista itu mengkerut, mengecil, hilang. Dokternya heran, makan apa? Biasa makan nasi. Minum apa? Minum air putih. Dokternya tak tahu tentang hadis dawu mardakum bisadaqah. Yang Ustadz sampaikan tadi itu kami sudah mengalaminya Pak Ustadz, sehat walafiat sampai sekarang. Ada satu buku judulnya Gharaib wa Taraib. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Ditulis oleh Syekh Abu Mahmud Al-Misri, Abu Amr Al-Misri, Mahmud Al-Misri. Semua ada saatnya. Bercerita tentang orang Saudi Arabia kena penyakit, diponis dokter di Amerika, mati. Dia ingat hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqah, pulang ke Saudi Arabia sedekah. Setelah itu dia terakhir sekali pergi lagi ke Amerika, check up. Ternyata dokter heran, kenapa penyakitmu hilang? Kamu makan apa? Terapi apa? Enggak ada. Tapi kami percaya hadis Nabi kami, dawu mardakum bisadaqah, diberikan Allah kesembuhan. Bagi orang yang tidak bertuhan, apa hubungan korelasi antara sedekah dengan penyakit? Tapi bagi orang beriman mudah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Selama ini kita bukan main takut su'ul khatimah. Orang kalau su'ul khatimah, sholatnya nggak bisa nolong, pahala puasanya terbang, zakat infak sedekahnya melayang. Kenapa? Karena tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Semua amalmu dulu kami datangkan, lalu amalmu itu kami jadikan habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Tak ada maknanya. Gara-gara su'ul khatimah. Kita setiap hari berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tapi kata Nabi, ada cara menolak mati su'ul khatimah. Dengan apa? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Ada seorang anak muda, pakaian ihram, sujud di belakang makam Ibrahim, ninggal sedang sujud. Tidak ada kematian yang lebih indah daripada ini. Di tanah haram, dalam Masjidil Haram, pakaian ihram, selesai tawaf, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sholat, di sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah waktu sujud, ninggal. Datang orang ke rumahnya, belum nikah, nanya ke ibunya, anak ibu ini ulama? Enggak. Amalnya apa? Biasa seperti anak muda yang lain, kerja, pulang. Beberapa hari setelah itu datang, mohon maaf, janda membawa beberapa orang anak. Ibu siapa? Kami ikut bela sungkawa atas anak lajang ibu yang meninggal. Kenapa? Gajinya selama ini sepertiga dia bagikan untuk anak yatim. Allah muliakan dia karena sedekah. Diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya, diselamatkan dari su'ul khatimah, diberikan husnul khatimah, hidupnya aja sudah disaksikan orang banyak kemuliaan, apalagi ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua yang sudah meninggal tiba-tiba janda datang bawa anak itu tanda husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, di antara yang paling diinginkan orang beriman adalah mengalir sesudah kematian. Karena sesudah mati ini semuanya putus. Kalau ada di antara ini malam Jumat, baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin. Yang sudah baca, alhamdulillah. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahum min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, antara Jumat ini dengan Jumat depan. Surat Yasin, man qara'a surat Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, enggak disebut malam Jumat, terserah malam apa aja, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Hadisnya hadis hasan.
Ustadz menceramahi orang aja, Ustadz udah baca apa belum? Sudah. Tadi habis sholat maghrib baca Al-Kahfi, habis itu baca Yasin, sampaikan hadiah pahalanya ke almarhumah orang tua, almarhum, kepada kaum muslimin muslimat. Itu tradisi yang selalu saya lakukan. Karena kalau cuman ceramah ngomong, nggak dilakukan, nggak diamalkan, pas ceramah itu dia nendang ke dalam. Baca surat Al-Kahfi, dia ente aja belum baca. Nah, jadi saya tidak menyuruh tapi mengajak. Tapi baca Al-Kahfi ini kita hanya sekedar baca, habis itu berhenti. Begitu kita meninggal dunia, nggak ada lagi membaca surat Al-Kahfi, nggak ada lagi baca Yasin. Bapak yang rajin sholat tahajud malam, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada yang tetap mengalir sampai mati. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Kita tidak baca.